Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, rencana ini layak, tetapi risikonya terlalu besar. Pertama-tama, gerbang kota Dewa Kuno Abadi jauh dari rumah Dewa Abadi. Dengan kecepatan perahu surgawi, dibutuhkan 1,5 bulan untuk sampai pada yang tercepat. Selama periode ini, bahkan jika Gongsun Sanshan tidak dapat mengejar kita, dia akan dengan kuat mengunci kita dengan kesadaran ilahi. Begitu wanita ini mengetahui bahwa saya dapat membuka larangan aula kuno, saya akan memberitahu orang lain berita buruk itu. Jika Lingxia Tianzun atau kekuatan besar lainnya datang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar pidato itu, orang-orang mengira Tan Yun masuk akal, tapi menurut mereka tidak ada cara yang baik. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada orang banyak, Anda tidak perlu khawatir. Saya punya beberapa tindakan pencegahan. Kita hanya perlu menggertak. Aku yakin Gongsun Sanshan akan menyerah mengejar kita paling lama 3 hari. Kerumunan memandang Tan Yun dengan bingung. Tan Yun memberitahu orang banyak, kita masih memiliki 100 bunga dewa yang haus darah dan 100 jiwa yang mengumpulkan rumput dewa di tangan kita. Selanjutnya, Jinglu memasuki ruang kultivasi, menelan bunga dewa yang haus darah, meningkatkan kekuatannya sebesar 10%, dan membakar semangat para dewa dan binatang. Dengan terbakarnya roh dewa binatang, kekuatan Jinglu akan meningkat tajam lagi. Pada saat yang sama, Jinglu mengambil rumput dewa Yunhun terlebih dahulu. Dengan cara ini, Xiaolu tidak akan merasakan sakit yang disebabkan oleh pembakaran jiwa binatang. Dan kami berada di perahu roh, mengobrol dan berpura-pura nyaman dan menunjukkannya kepada Gongsun Sanshan. Ingat, semuanya, jangan panik. Kalian harus tenang, sangat tenang. Kalau tidak, begitu Gongsun Sanshan melihat kekurangannya, dia akan mengejarnya. Pada saat itu, ketika 100 bunga dewa yang haus darah dan 100 jiwa yang mengumpulkan rumput dewa diambil, kita tidak punya pilihan selain mati. Kerumunan mengangguk untuk mengerti. Kemudian, Tan Yun melepas tas obat mujarab yang tergantung di pinggangnya dan memberikannya kepada Jinglu. Suara itu berkata, Xiaolu telah bekerja keras. Tidak sulit bagi saya untuk berbagi kekhawatiran saudara laki-laki saya. Jinglu tersenyum dan membawa tas ramuan ke ruang budidaya di perahu ilahi. Setelah memasuki ruang kultivasi, Jinglu memasukkannya ke dalam tas obat mujarab, mengeluarkan pohon yang berisi rumput dewa, dengan lembut membuka bibirnya, mengunyah rumput dewa dan menelannya ke dalam perutnya. Segera, aliran panas yang lembut dan hangat, mengepul dari perut, mengalir ke pikiran dan menyelimuti roh dewa dan binatang. Kemudian, Jinglu mengeluarkan bunga haus darah dari kantong obat ajaib, mengunyahnya dan menelannya. Dalam sekejap, Jinglu merasa darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatan yang kuat didistribusikan dari tubuhnya, dan kekuatannya meningkat 10%. Berdengung. Dalam sedikit gegar otak kekosongan, nyala api berkabut membakar kepala Jinglu. Dia membakar roh dewa binatang. Dengan membakar semangat para dewa dan binatang, Jinglu merasa kekuatannya meningkat tajam dan berkata kepada Tan Yun, kakak, aku siap. Di perahu ilahi, ketika Tan Yun hendak menjawab, Gongsun Sanshan mengemudikan perahu ilahi dan muncul ribuan mil di belakang Tan Yun. Mata Gongsun Sanshan mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, kamu, makhluk tak bernyawa, berani membunuh bahkan orang-orang wanita ini. Sebentar lagi, setelah wanita ini menyusulmu, kamu harus mati. Tan Yun mengambil Sen Subing dan duduk perlahan di geladak. Dia kembali ke Dantai Xianer dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, jangan perhatikan dia. Mari kita bicara tentang kita. Suami yang baik. Setelah Tang Mengi dan yang lainnya duduk, dia bermain-main tanpa ekspresi gugup di matanya. Pada saat ini,
Tan Yun memeluk Sen Subing di sebelah kiri dan Ouyang Qianqian di sebelah kanan, memandang Gongsun Sanshan yang mengejar, dan tiba-tiba tersenyum. Haha. Nona Gongsun, saya tidak melihatnya. Apakah kamu masih memiliki hobi ini? Aku tidak menyangka Wang Xi, yang dibunuh olehku, adalah kekasih lamamu. Mendengar pidato itu, Gongsun Sanshan menjadi marah. Apa yang kamu rumorkan? Isu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah aku memilikinya? Baru saja, kamu berkata, aku membunuh orang-orangmu. Bukankah maksudmu, orang tua jahat Wang Xi berselingkuh denganmu? Hahaha. Gongsun Sanshan sangat marah sehingga dadanya berfluktuasi. Saya tidak pernah berani mempermalukan diri saya sendiri sejak saya masih muda. Jing Yun. Mata aprikot Gongsun Sanshan terbuka lebar dan berkata dengan dingin, Nona Ben, setelah aku menangkapmu, aku akan merobek mulutmu. Kalau begitu, bunuh semua orang di sekitarmu. Tan Yun tertawa dan tampak tak kenal takut, hahaha, aku takut setengah mati. Ayo, kamu datang untuk merobek mulutku. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa mengejarku. Yah, saya tidak ingin berbicara dengan Anda, cewek besar yang tidak punya otak. Xiaolu, ayo pergi. Setelah kata-kata Tan Yun, di mata kaget Gongsun Sanshan, kecepatan perahu ilahi Tan Yun melonjak. Kecepatan yang sangat cepat, Gongsun Sanshan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kecepatan perahu ilahi dan menemukan bahwa itu masih 1 poin lebih lambat dari perahu roh Tan Yun. Sesaat kemudian, di depan Gongsun Sanshan, Tan Yun dan yang lainnya menghilang. Dia melepaskan kesadaran ilahinya, mengunci Tan Yun dan yang lainnya, dan mengejar mereka. 1 jam kemudian, Jinglu mengemudikan perahu roh dan membuat jarak dengan Gongsun Sanshan dari 1 juta sen. Pada saat ini, di ruang kultivasi, ketika kemanjuran bunga dewa yang haus darah dan rumpuh pengumpul jiwa yang dibutuhkan Jinglu 1 jam yang lalu akan menghilang, dia dengan cepat mengeluarkan bunga dewa yang haus darah dan jiwa yang mengumpulkan rumput dewa dari tas ramuan dan memelintirnya menjadi potongan-potongan dan menelannya ke dalam perutnya. Dalam 3 jam berikutnya, Jinglu meminum 2 jenis obat ajaib setiap jam untuk meningkatkan kekuatannya dan sepenuhnya mengendalikan penerbangan perahu ilahi. Pada saat ini, perahu ilahi telah meninggalkan Gongsun Sanshan sejauh 4 juta mil. Sial, Gongsun Sanshan, yang mengejar perahu roh, menghentakkan kakinya dengan marah. Pada saat ini, suara sarkastik Tan Yun terdengar dari benak Gongsun Sanshan, jalan kecil, kamu terus mengejar. Jika kamu tidak mengejar, kamu adalah cucuku. Gongsun Sanshan memerah karena marah dan berkata, Jing Yun, tunggu Nona Ben. Tunggu apa? Tunggu kamu mengejarku dan melayaniku dengan baik. Suara Tan Yun membuat paru-paru Gongsun Sanshan meledak karena marah. 1 jam kemudian, malam tiba. Gongsun Sanshan masih mengejar. Saat malam memudar dan fajar mendekat, Gongsun Sanshan menemukan bahwa perahu roh Tan Yun telah muncul 11 juta mil jauhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kejam, Jing Yun, kamu beruntung kali ini. Lain kali saya bertemu dengan wanita muda ini pasti telah menguliti Anda, sehingga Anda tidak dapat bertahan hidup atau mati. Pada saat ini, di Senzu, mata Tan Yunsing berkobar dengan cahaya dingin, dan transmisi suara berkata, kalau begitu saya juga akan memberitahu Anda bahwa lain kali saya bertemu, saya akan meminta Anda untuk tidak efektif setiap hari. Biarkan kamu mati perlahan dalam ketidakberdayaan dan kepanikan. Setelah transmisi suara, Tan Yun menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa Gongsun Sanshan mengemudikan Senzu dan berbelok ke kota Qingyangfang. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Gongsun Sanshan mengendalikan Senzu dan menghilang di ujung langit yang ditutupi oleh pengetahuan ilahi Tan Yun. Xiaolu, dia pergi. Kamu bisa istirahat. Tan Yun berbisik pada Jinglu. Saudara yang baik, setelah api berkabut di kepala Jinglu menghilang, wajahnya sedikit pucat, dan itu bukan masalah serius. Saudaraku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kata Jinglu. Tan Yun berkata, pergi ke jurang para dewa yang ganas, lalu berlatihlah dalam isolasi, dan bergabunglah dengan tentara setelah dipromosikan menjadi dewa surga.
Saudara yang baik, Jinglu berkata, saudaraku, dengan kecepatan perahu dewa, kita akan mencapai jurang para dewa yang ganas dalam 4 bulan. Oke, Tan Yun berkata, tidak berlatih, tetapi mengobrol dengan istri-istrinya. Pada bulan April, Anda tidak dapat menerobos apakah Anda tutup atau tidak. Lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri Anda. Larut malam, langit penuh bintang dan bulan yang cerah tertanam di langit. Ada 4 ruang pelatihan di perahu ilahi. Pada saat ini, Wuxin dan Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao dan Wei Kuan memasuki ruang kultivasi lain dan mulai bermain catur. Di sisi timur dek perahu, 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun duduk. Di sisi lain dek, Sue Ziyan, Shen Suzhen, Zhen Ji dan gadis-gadis lain tertawa dan melihat pemandangan malam. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tan Yun memandang ke-7 istri Jiao Didi dan berkata, tidak ada dari kalian yang bisa lari malam ini. Hei, hei, hei. Shen Subing, Tan Taixianer, Namong Yukin dan 7 wanita lainnya langsung harum dan cantik. Penampilan mereka yang pemalu membuat Tan Yun ingin menempatkan ke-7 wanita itu pada tempat yang tepat. Pada saat ini, Ouyang Qianqian memperhatikan perbedaan dari ke-7 wanita itu dan berkata, 7 saudara perempuan, mengapa kamu semua merah? Feng Qingcheng bergema, ya, 7 saudara perempuan, ada apa denganmu? Ke-7 wanita itu mengerutkan bibir dan tidak tahu bagaimana menjawab kedua wanita itu. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum. Setelah bangun, dia menjemputnya dan memasuki ruang kultivasi. Pada saat ini, Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng khawatir, dan jantung mereka berdetak lagi. Jangan pikirkan itu. Putri kedua juga bisa menebak bahwa Tan Yun baru saja memberitahu 7 saudari itu beberapa hal pribadi. Di ruang pelatihan, Tan Yun keluar dari menara Lingqiao, memegang Shen Subing, yang tidak membayar untuk hidupnya, datang ke lantai 47, dan menempatkan Shen Subing di sofa di kamar kerja tempat Shen Subing berlatih. Shen Subing mengerucutkan bibir merahnya, perlahan menutup matanya dan membiarkan Tan Yun menanggalkan pakaiannya sendiri. 1 jam kemudian, Shen Subing tersipu dan Tan Yun keluar dari ruang kultivasi. Tan Yun tersenyum dan mengambil Namong Yukin dan memasuki ruang kultivasi. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun menyentuh ke-7 istrinya dengan hujan dan embun. Malam tiba. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun mengambil Dan Taixianer, melangkah keluar dari ruang pelatihan, dan berjalan menuju Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng yang sedang berbicara. Ketika putri kedua melihat Tan Yun datang, jantungnya berdetak lebih cepat dan buru-buru berkhotbah kepada Tan Yun, hantu nafsu besar, kamu tidak bisa meremehkan kami. Setelah menikah, orang akan berjanji untuk berbicara denganmu. Melihat penampilannya yang tidak tulus, Tan Yun tersenyum dan berkata, Qingcheng, ada yang ingin aku katakan padamu sendirian. Ikutlah denganku. Dengan itu, Tan Yun meraih tangan Feng Qingcheng yang lembut dan tanpa tulang dan berjalan ke ruang kultivasi ke Menara Dewa Lingqiao, kamar kerja di lantai Menara Feng Qingcheng. Tan Yun, aku. Begitu Feng Qingcheng membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun dengan mata penuh kasih sayang. Qingcheng, aku tidak sabar menunggu hari untuk menikahimu. Yah. Mata indah Feng Qingcheng tiba-tiba melebar, tapi ciuman dominan Tan Yun di bibirnya yang merah terang. Dia merasakan tangan Tan Yun memegang kebanggaan di dadanya. Dia seperti tersengat listrik, tubuhnya yang halus gemetar dan menutup matanya tanpa daya. Tan Yun mencium bibir Feng Qingcheng yang menarik dan berkata, Qingcheng, elastisitasmu sangat bagus. Penjahat besar, kamu menggertak orang lain. Penindasan yang sebenarnya masih ada di belakang. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia memegang Feng Qingcheng dan menekannya di sofa. Semakin dalam malam, api perang ada di mana-mana di sofa. Tan Yun penuh dengan trik, yang membuat Feng Qingcheng benar-benar membebaskan dirinya. Suatu malam kemudian, Feng Qingcheng bersandar di lengan Tan Yun dengan pipi memerah dan tertidur. Dia terlalu lelah. Feng Qingcheng perlahan bangun, mengangkat kepalanya, mencium dahi Tan Yun, dan berkata, aku sangat senang. Lain kali kamu harus bersikap lembut kepada orang lain. Oke, tidak masalah.
Tan Yun kemudian berbalik dan menekan Feng Qingcheng di bawahnya. Feng Qingcheng kesal, "Kamu, apakah kamu masih di sini? Orang-orang tidak punya kekuatan." Pada bulan April berikutnya, Tan Yun dan istrinya hangat setiap malam. Selama periode ini, Tan Yun dan Ouyang Qianqian sendirian di sebuah ruangan. Ouyang Qianqian selalu menghentikan Tan Yun pada saat yang paling kritis dan berkata dia belum siap. Tan Yun berkata dia mengerti. Dia tidak tahu apa yang dia katakan di telinga Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian tampak malu-malu dan mengangguk. Saat fajar keesokan harinya, matahari terbit di timur. Jinglu mengemudikan perahu dewa dan kembali ke pintu masuk jurang para dewa yang ganas. Jinglu bertanya, "Saudaraku, kemana kita akan pergi setelah kita memasuki jurang para dewa yang ganas?" "Ke gua tirai airku." Tan Yun berkhotbah, "Kami tidak pergi ke gua Anda, tetapi pergi ke gua Tusen di jurang terdalam para dewa. Ada gerbang batas di dalamnya, dan ada bawahan saudaraku, raksasa banjir Protos. Dan Protos raksasa liar." Jinglu terkejut. Ternyata mereka semua tidak aktif di dalam. "Baiklah," kata Tan Yun sambil tersenyum, "baiklah, ayo pergi." "Saudara yang baik," Jinglu tersenyum, "diperkirakan dalam 2 bulan, kita akan dapat mencapai bagian terdalam dari jurang para dewa yang ganas." Kemudian, Jinglu mengendarai perahu dewa ke dalam jurang gelap para dewa dengan kecepatan tinggi. Karena penerbangan SHENZHOU yang sangat cepat, orang-orang dan dewa-dewa bumi yang telah menjelajahi harta karun para dewa tidak dapat menangkap lintasan perahu ilahi sama sekali. Pada saat yang sama, kota Raja Dewa tertinggi, rumah Zanfu. Di aula kuno, Zan Peng, pemilik rumah, memandang Zan Zi di depannya dengan wajah muram dan tidak pasti, dan berkata sambil berpikir, "Apakah kamu yakin pembunuhnya bukan bangsawan atau orang dari istana?" Dewa-dewa. 100 tahun yang lalu, Zan Peng memperoleh surat perintah penggeledahan di tangan Ling Xia Tianzun. Kemudian, dia mengirim 2 orang kuat untuk melindungi Zan Zi dan meminta Zan Zi untuk pergi ke rumah para dewa besar dan rumah bangsawan dunia Hongmeng dengan surat perintah penggeledahan untuk menemukan pembunuh putra sulung dan keduanya. Sekarang Zan Zi, yang kembali tanpa hasil, berkata dengan hormat dan jujur, "Iya, Tuan Rumah, bawahannya telah menentukan bahwa pembunuh Tuan Muda tertua dan Tuan Muda kedua bukanlah keturunan dan pelayan para bangsawan dan dewa raja." Setelah mendengar pidato itu, Zan Peng terdiam lama dan berkata, "Ya, tuanku tahu. Sekarang kamu harus berlatih dalam isolasi. Secara tentatif direncanakan bahwa dalam 200 tahun, kamu akan pergi ke kota suci Hongmeng untuk mengamati prajurit ilahi yang baru direkrut satu persatu. Tuan kita percaya bahwa suatu hari dia akan menangkap si pembunuh dan membalaskan dendam Yuner dan Tianer." Zan Zi membungkuk dan berkata, "Bawahan patuh." Setelah Zan Zi pergi, Zan Peng mengepalkan tinjunya yang berkerut dan berkata, "Yuner, Tianer, ayahmu akan membalaskan dendammu cepat atau lambat. Itu akan." 2 bulan kemudian, Jinglu mengemudikan perahu dewa, melaju ke kedalaman terdalam dari jurang para dewa yang ganas, dan menggantung di luar gua menelan dewa gelap dalam kehampaan. Setelah Tan Yun membiarkan orang-orang memasuki menara Dewa Lingqiao, dia menyingkirkan perahu roh. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun secara pribadi, dia terbang ke Gua Tusen. Kemudian dia membuka pintu perbatasan dan memasuki tanah rahasia tempat para dewa besar dari kedua suku itu tinggal. Setelah kembali ke tanah rahasia, Tan Yun menyapa Patriark Dewa Raksasa Liar dan Patriark Dewa Raksasa Liar, dan kemudian memasuki hutan kuno dan terbang ke kedalaman hutan. Kemudian, Tan Yun memasuki aula utama Dewa Liar tempat Dong Fang Yusu dulu tinggal dan mempersembahkan menara Dewa Lingqiao. Setelah membagikan ular Dewa Bumi dan mata air Dewa Surga kepada orang-orang, Tan Yun memasuki menara Dewa Lingqiao bersama orang-orang dan mulai bersiap untuk memurnikan ular Dewa Bumi.